pada gereja kami Charismatic Worship Service, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan, tetapi tetapi oleh kekuatan Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, maka kami boleh menyelesaikan perjalanan misi penginjilan ini. Dan tentunya kami tidak sendiri, ada Pastor Franz Kansil, kemudian ada juga ini istri saya, Lucia Matarore, ya dia minta cuti ya hari ini ya, besok dia seorang ASN. Kemudian ada juga Pastor Jason Greslin Adu ya, anak daripada pendeta senior kita, pendeta John Adu. Kami ada di Kuala Lumpur. Saya belum pernah bertemu dengan Pastor Jason. Kalau Pastor Franz itu sudah berkali-kali. Dan yang luar biasa, ya, bagaimana Tuhan memimpin kami, bagaimana Tuhan membawa kami di Kuala Lumpur ini dan mempertemukan dengan orang-orang dari segala bangsa. Luar biasa ya. Kami ada di KLCC ya, di Menara Kembar Petronas hari Sabtu di situ kami bersaksi, beritakan Injil kepada orang Bangladesh, kemudian kepada orang Melayu, orang asli daripada Malaysia yang belum percaya kepada Yesus. Bahkan kami juga bersaksi kepada orang-orang Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, yang bekerja di Kuala Lumpur. Itu luar biasa. Ada satu kesaksian ya. Ini satu kesaksian waktu kami turun dari naik MRT, kemudian LRT ya. Kami tinggal di Selangor. Ya, kami tinggal di satu keluarga hamba Tuhan ya. Pastor Hebel dan Lesta Joy dengan anak mereka Ailing. Luar biasa. Mereka punya satu pelayanan House of Joy. Dan kami bisa tinggal juga di rumah mereka tanpa bayar. Makan, minum, semua mereka siapkan. Waduh, luar biasa. Dan kami bertolak waktu hari Sabtu itu, kami akan menuju ke KLCC, ke Twin Tower, Petronas. Dan waktu kami turun dari LRT, biasa kita cari, kalau istilah sini kan tandas. Kami cari toilet. Kemudian saya dapatkan toilet, ya, kemudian setelah itu saya digerakkan oleh Roh Kudus. Saya berkenalan dengan namanya itu Khairul ya. Saya berkenalan dengan dia, kemudian rupanya dia orang Indonesia. Dan saya mulai bersaksi kepada dia. Saya bersaksi, singkat cerita, hatinya terbuka, dia mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Tetapi yang menarik di sini ya, saya pikir dia kan hanya sendiri gitu kan. Terus dia bilang ke saya, Pak, mari minum, makan. Saya tadi sudah mau tinggalkan karena kami baru turun ya dari LRT, mau pergi ke KLCC. Saya mau buru-buru, tapi saya tergerak gitu untuk pergi dan saya ikut dia. Dan ada di satu ruangan gitu, nggak terlalu besar ruangan. Itu di dalamnya penuh, dan ternyata di dalam situ adalah orang-orang Indonesia, ada yang dari Sulawesi, mungkin dari Jawa, yang bekerja di kompleks itu. Mereka lagi kumpul di situ, lagi istirahat, lagi minum kopi, lagi makan kue. Saya kaget. Sementara saya bersaksi kepada Khairul ini di dekat pintu mereka kumpul. Berarti kan apa? Berarti mereka mendengar. Mereka juga mendengarkan tentang kesaksian, bagaimana saya memberitakan Injil, bagaimana Yesus, ya Injil itu kan, ingat ya, memang Matius sampai Yohanes itu adalah Injil ya. Alkitab itu adalah Injil, tetapi inti daripada Injil adalah Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini, kemudian dia menanggung dosa umat manusia, dia mati di atas kayu salib. Dia menanggung dosa umat manusia, bukan karena dia berdosa dia disalibkan, bukan karena dia berbuat satu kejahatan. Ingat, Pilatus tidak mendapatkan satupun kejahatan yang diperbuat oleh Yesus yang mengharuskan dia dihukum. Pilatus ingin membebaskan dia, tetapi karena desakan daripada orang banyak untuk menyalibkan Yesus, akhirnya Pilatus lepas tangan.
Jadi Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati disalibkan itu bukan karena dosa-dosanya, tetapi karena dia ingin menanggung dosa umat manusia. Kita tahu kisah tentang Petrus. Bagaimana Petrus ketika mengakui bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Tetapi setelah pengakuan Petrus, ketika Yesus memberitahukan bahwa dia di Yerusalem akan ditolak, dia akan menderita, ditangkap, dianiaya oleh tua-tua Israel, oleh imam-imam kepala, kemudian dia akan disalibkan, kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dan seterusnya. Petrus itu menarik Yesus. Kiranya ini jangan terjadi terhadapmu. Apa yang Yesus katakan? Enyahlah kau iblis, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Petrus tidak menyadari bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menjadi raja, bukan untuk disanjung, dipuji. Jalannya itu bukan jalan yang lurus, bukan hanya melalui jalan disanjung-sanjung, jalan keberhasilan, kelimpahan. Tetapi Petrus tidak menyadari bahwa Yesus datang ke dunia ini, tujuan utamanya itu bukan melewati karpet merah, bukan akan naik di takhta Israel. Dan memang ini merupakan kerinduan kebanyakan bangsa Israel. Bahkan Yohanes Pembaptis pun menganggap Mesias itulah yang akan duduk di takhta Daud. Dia akan naik seekor kuda, dan dia akan memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Romawi. Nabi-nabi pun punya pikiran seperti itu. Apalagi rakyat Israel. Petrus termasuk di dalamnya. Dan dia menarik Yesus, kemudian dia katakan, ini tidak akan terjadi. Engkau tidak akan menderita. Engkau tidak akan disiksa. Engkau tidak akan disalibkan. Tetapi rupa-rupanya itu bukan pikiran yang dari Allah. Itu adalah pikiran daripada iblis. Dan kita tahu iblis itu berusaha untuk mencegah Yesus naik di atas kayu salib. Iblis itu berusaha mencegah Yesus untuk disalibkan. Karena kalau Yesus disalibkan, firman Allah berkata, maka iblis itu ditaklukkan. Iblis itu tidak berkuasa lagi. Dia tidak bisa lagi berkuasa atas kehidupan manusia. Jadi Yesus datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dan jalan untuk dia menyelamatkan umat manusia, dia katakan bahwa aku datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi aku datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Untuk itulah aku datang. Aku datang untuk menanggung dosa umat manusia. Aku datang untuk menebus dosa umat manusia. Anak manusia datang itu katanya bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan nyawa bagi banyak orang. Yesus datang ke dunia ini menyerahkan nyawanya agar supaya setiap orang yang percaya kepada dia, apa yang dia lakukan di atas kayu salib, dia mati menanggung dosa umat manusia. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus yang telah mati untuk mereka, maka orang itu akan diselamatkan. Firman Allah berkata, ganjaran yang mendatangkan keselamatan telah ditimpakan kepadanya. Artinya apa? Yesus mati di atas kayu salib. Ya, dia sepertinya dia dihukum. Sebenarnya bukan dia yang akan dihukum, tetapi kitalah manusia yang harus dihukum. Ingat, dalam Roma pasal yang ke-6 dikatakan upah dosa adalah maut. Roma 3 yang ke-23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga akan menerima upah dosa yang namanya maut, kebinasaan. Kita harus masuk neraka karena dosa-dosa kita. Dosa yang terbesar daripada umat manusia adalah tidak mau percaya kepada Yesus. Firman Allah berkata dalam Yohanes 1 yang ke-12, dia datang kepada umat kepunyaannya, tetapi umat kepunyaannya menolak dia, tidak mau percaya kepada dia. Dosa terbesar umat manusia adalah tidak mau percaya kepada Yesus.
bukan pembunuhan, bukan pencurian, bukan kejahatan, tetapi ketidakpercayaan. Jadi seharusnya, selayaknya kita yang dihukum, kita yang disalibkan, kita yang dilemparkan ke neraka. Tetapi itu ditimpakan kepada Yesus. Yesuslah yang naik di atas kayu salib, ya. Dia serahkan nyawanya dan dia katakan tetelestai, sudah selesai. Artinya dia sudah menanggung dosa umat manusia. Dia yang dihukum, tetapi keselamatan itu dinyatakan kepada kita. Dia dihukum, dia disalibkan, dia dipakukan di atas kayu salib, tetapi kita yang percaya tidak dihukum, melainkan kita yang percaya beroleh keselamatan, beroleh kehidupan yang kekal. Dan luar biasa, untuk itu Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itulah inti daripada Injil. Dan Injil ini yang telah menyelamatkan saya, telah menyelamatkan saudara. Injil ini yang diperlukan, Injil ini yang dibutuhkan oleh semua orang, oleh semua suku, oleh semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Injil inilah, keselamatan inilah yang dibutuhkan oleh semua umat manusia. Untuk itu kita tidak boleh bermalas-malasan, kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh hanya menikmati keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya lanjutkan lagi, untuk itu kami ada di Kuala Lumpur ini, dan itu ketika kami turun LRT, ya, ini kembali ke tadi, kami turun, kami bersaksi, dan mereka mau mendengarkan Injil. Dan setelah dari tempat itu kami pergi, kami berjalan, dan Tuhan pertemukan dengan jiwa-jiwa sampai di Twin Tower.